ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi buhuriha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minas sahidin was sakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya ayyuhal hadirin, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukminin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa tidak bosan dan jemu, marilah kita tahadus binikmah atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah, nikmat sehat wal afiah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1446 Hijriah, 1 September 2024 Masehi. Allah masih memperkenankan kita untuk menghirup udara segar, melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim, dengan berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh niat, langkah dan rangkaian amaliyah ibadah kita senantiasa mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan ta'lim kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rangkaian aktivitas kita, salat subuh dan juga ta'lim, senantiasa mempermudah langkah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh umatnya yang istiqomah, komitmen dalam rangka syiar dinul Islam, termasuk kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berjamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sebelum tausiah kita lakukan, marilah kita sama-sama kirimkan doa, bacakan Fatihah, terutama kepada para perintis, pendiri, pengurus yayasan, pengurus DKM, seluruh jamaah Baitul Mukminin yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah dan taburuk, amal ibadah yang tidak terputus amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan seluruh keluarga kita, jamaah kita yang saat ini sedang sakit, baik berbaring di rumah maupun di rumah sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, dan kita semua para jamaah Masjid Baitul Mukminin senantiasa dalam lindungan dan penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah sehatkan badan kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas amal ibadah kita setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bacakan Ummul Quran Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Wassallallahu ala habibul karim. Wa nahnu ala zalika minas sahidin sakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ya ayyuhal hadirun, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai jadwal, saya beliaunya adalah Kiai Haji Hamid Rusdi, namun beliau tidak ada informasi untuk pada pagi hari ini. Tausiah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Hudayah Datuk Konsina MM, Ketua Pembina Yayasan Masjid Baitul Mukminin. Mari kita simak, kita dengarkan paparan tausiah beliau yang akan disampaikan. Mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita dan
dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa la ilaha illa hadi hidayah wa la zina qul yatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah masjid Baitul Mukminin yang bahagia, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kekuatan iman dan selalu dalam keadaan seperti saat ini. Kita sudah mulai memasuki suasana yang mungkin menuju kemarau atau sebaliknya, saya tidak tahu. Cuaca cukup panas dan untuk itu mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan, karena pada dasarnya segala kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita juga akan sangat bergantung kepada usaha kita untuk menjaganya. Kita sering berpikir, memohon kepada Allah, namun demikian Allah juga mengingatkan kita untuk menjaga diri kita masing-masing dari berbagai kemungkinan yang terjadi atas situasi alam yang sedang kita hadapi saat ini, termasuk alam politik di Indonesia saat ini. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian yang terprovokasi oleh sesuatu dengan cara sepertinya merasa cerdas sendiri. Tentu saja kita tahu bahwa mana yang benar, mana yang salah. Tapi kadang-kadang kita terprovokasi oleh kepentingan kelompok tertentu yang kadang-kadang itu malah menjadi mudarat buat kita sekalian. Untuk itu, hanya untuk mengingatkan diri saya sendiri dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita sekalian. Pada kesempatan ini izinkan saya mengawali muhasabah kita kepada Allah SWT dengan membaca surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muttaqin. Tentu saja ayat ini mengingatkan kita pada tanggung jawab kita, pada kewajiban kita, terutama sekali dalam urusannya dengan masjid. Ayat tadi terjemahannya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka semoga mereka menjadi golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirnya kita di masjid tentu saja ada sebuah harapan paling tidak menjaga diri kita sendiri, diri kita masing-masing
atas segala tabiat syaitan yang selalu mengganggu kita. Tipis sekali antara iman dan syirik atau musyrik atau bahkan murtad. Karena kadang-kadang kita menganggap sesuatu itu seperti hanya menjalankan ajaran Al-Quran, ajaran Allah, tetapi seringkali dalam saat yang bersamaan gangguan setan menyertai kita dan berakhirnya apa yang kita lakukan sebenarnya merupakan bentuk penyimpangan atas perintah Allah. Mengajak kebaikan karena sesuatu hal yang harus diceritakan, kadang-kadang mempunyai cerita yang berlebih. Mengajak sholat akan muncul dengan sendirinya orang yang mengatakan seperti yang sok suka sholat. Akhirnya antara yang mengajak dengan yang diajak tanpa disadari telah menuju kepada sebuah tindakan yang sesungguhnya mungkin ria, sombong, atau lain sebagainya. Dan untuk itu masjid sebagai rumah Allah yang memiliki kedudukan istimewa dengan banyak manfaat yang tentu saja disampaikan untuk manusia dan segala perilakunya. Segala yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi kaum muslimin tentu saja dan kaum muslimah. Tentu saja yang senang beli masjid, karena di antara kita pasti ada yang senang dan tidak senang. Untuk itu Rasulullah SAW memotivasi kita agar gemar, agar senang, semangat untuk datang ke masjid dengan memberikan kabar gembira sebagai berikut ini. Nabi SAW bahkan memberikan sebuah motivasi buat kita sekalian, bahwa langkah kita menuju ke masjid ini adalah sebuah bentuk bukan hanya sekedar kebaikan, tetapi penghapusan dosa dan bahkan bagaimana manusia itu ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, semoga kehadiran kita di masjid dengan keikhlasan karena Allah, karena semata-mata yang mendapatkan ridho Allah, tidak untuk yang lain, semata-mata untuk menjalankan sebuah kewajiban, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh Abu Hurairah, man tatahhara fi baitihi summa masya ila baiti min buyutillahi liyaqdi faridatan min faraidillah kanat fatawata ihdahuma fatihat wal tarfa'a darajat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah dalam masjid untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahannya dan yang satunya lagi meninggikan derajatnya. Tentu saja kita harus mempunyai sebuah keyakinan atas sabda Rasulullah SAW. Sebab kadang-kadang akan menjadi sebuah keadaan yang justru tidak memberi manfaat bagi kita, manakala Rasulullah misalnya seperti yang tadi disampaikan hadisnya itu, dan ini sahih, tidak kita yakini
Seperti tidak sedikit orang yang merasa tidak yakin kepada Allah, tetapi dia sadar bahwa sesungguhnya hidup dalam bimbingan. Kesadaran bahwa hidup di dalam bimbingan Allah pun kadang-kadang tidak mengantarkan kekuatan keimanan juga buat diri kita. Semua itu sangat bergantung kepada seberapa kuat kita memperoleh pemahamannya, berusaha untuk mendapatkan pemahamannya. Tidak sedikit hadis yang sama dijelaskan oleh para rawi, para riwayat hadis. Tetapi seberapa banyak juga akan keyakinan kita atas sabda Rasulullah SAW itu membentuk karakter kita. Tentu saja dengan hadis yang tadi saya sampaikan, maka sesungguhnya bagi orang yang beriman semakin banyak langkah menuju masjid, maka semakin banyaklah tentu saja penghapusan dosa yang Allah berikan, dan semakin banyak pula bagaimana Allah meninggikan derajatnya bagi yang bersangkutan. Kadang-kadang iman mengantarkan kita karena tidak kuatnya menjadi malas. Maka bersyukurlah bagi para jamaah yang senantiasa dengan tulus, ikhlas, tanpa riya tentu saja, tanpa kesombongan, menjadikan langkahnya itu memperbaiki diri dan sekaligus juga mudah-mudahan memotivasi bagi tetangganya. Bersyukurlah bagi kita yang telah diberikan kekuatan untuk melakukan kebaikan ini. Hadirin sekalian, tentu saja gambaran hadis tadi juga secara harfiah, maka makna masjid yang kita pahami sebagai tempat bersujud sebagaimana yang Allah terjemahkan, yang Allah kemukakan, yang Allah firmankan dalam Al-Quran maupun para riwayat hadis yang menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Masjid adalah tempat bersujud. Masjid adalah rumah Allah, tempat para hambanya yang soleh merendahkan diri di hadapannya, tentu saja dengan rasa yang sangat dalam betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Dan kemudian kita mendirikan sholat, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dan ada sebuah aktivitas sholat yang menunjukkan bagaimana kita harus ruku, kita harus sujud. Bentuk perilaku sholat itu dari sisi fisik menandakan betapa tunduknya kita, betapa rasa kecilnya kita di hadapan Allah. Tapi sekaligus juga sholat yang diniatkan dengan ikhlas semata-mata untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan buat kita akan mengantarkan kebaikan. Sulit memberikan makna kebaikan yang dimaksud karena kita sholat, kecuali dengan keyakinan bahwa Allah adalah sumber kebaikan. Saat kita menjalankan segala perintah Allah, maka kebaikan akan menyertai kehidupan kita sekali. Untuk itu betapa kuatnya, betapa pentingnya kewajiban kita ketika sholat, mengakhiri sholat penuh dengan kesadaran diri bagaimana kita menghitung apa yang kita telah lakukan itu cukup ikhlas atau tidak. Apakah keikhlasan yang kita lakukan itu mengantarkan bentuk kesadaran kita atas berbagai persoalan hidup yang kita lalui, apakah sudah benar atau masih salah? Maka tentu saja masjid lagi-lagi akan menjadi tempat buat kita sekalian seperti halnya pagi hari ini untuk saling mengisi atas pengetahuan, karena sesungguhnya ini menjadi bukti juga
kesadaran kita kepada Allah untuk bersepakat dengan sesama, dengan para jamaah untuk mengisi waktu-waktu yang baik ini dalam rangka memperbaiki diri kita masing-masing. Dan Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa sholat yang terbaik adalah yang dikerjakan berjamaah di masjid. Pertanyaannya, apakah kita meyakini sabda Rasulullah SAW itu sebagai bentuk mengingatkan kita sekali? Tentu saja bukan hanya sholat yang sekedar menunjukkan perilaku. Sholatnya seperti yang kita kenal, setiap waktu subuh 2 rakaat, zuhur nanti 4 rakaat dan seterusnya sampai isya 4 rakaat. Bukan bagaimana kita bertakbir sampai kemudian salamnya, tetapi pertanyaannya apakah kita mengenal sholat kita itu dengan benar? Sebab kadang-kadang sholat berjamaah pun ada azabnya, ada adab-adabnya. Pernah satu waktu saya pernah juga mengingatkan kita semua bagaimana adab-adabnya sholat berjamaah. Janganlah bertakbir lebih awal ketimbang imam. Saat imam menyatakan Allahu Akbar mengawali sholat, maka Allahu Akbar barulah makmum, dan sebaik-baiknya makmum selesainya kata akbar yang disampaikan oleh imam, maka pada saat itu pula makmum berucap Allahu Akbar. Jadi ketika Allahu Akbar yang belum selesai, makmum sudah juga paling tidak menyertai dengan cepat. Barnya belum diucapkan oleh imam, maka makmum langsung. Itu tentu saja bagian. Maka itu penting buat kita untuk kembali mencoba mempelajari apakah perilaku sholat kita itu dengan benar. Atau jika lebih jauhnya, apakah sholat kita sudah menyerupai seperti yang dilakukan atau perilaku sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari sekian waktu yang cukup panjang dibandingkan saat ini. Apakah sholat kita sudah mengikuti dengan contoh yang dicontohkan Rasulullah? Pertanyaan ini menjadi penting buat kita untuk mendorong seberapa baik upaya kita mengenal sholat. DKM telah memfasilitasi kita setiap Rabu untuk mencoba memahami fikih dari perilaku ibadah kita kepada Allah. Ini saya kira satu bentuk usaha menguatkan pemahaman buat kita sekarang. Dalam hadis yang lain, bahwa berkumpulnya di masjid ini bisa juga dimanfaatkan sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah sebuah kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah Allah Ta'ala membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka yang diliput rahmat serta dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisi. Masya Allah, hadis ini mengingatkan buat kita sekalian bahwa begitu besar manfaat hadirnya bersama di masjid. Nah, tentu saja yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana secara keseluruhan ketika kita ingin berusaha memahami bagaimana sholat yang benar, bagaimana bersuci yang benar, bagaimana membaca Al-Quran yang benar, memahami Al-Quran yang benar, mengamalkan kandungan Al-Quran dengan benar. Caranya adalah bahwa kita diwajibkan oleh Rasulullah dan juga demikian dalam firman Allah,
Sebagai manusia kita mempunyai kewajiban untuk belajar. Tidak ada sebuah sebutan belajar bagi anak yang kecil atau yang masih sedang tumbuh, bahwa sepanjang hidup kita adalah sarana saat Allah masih memberikan nafas kepada kita, itu adalah sarana bagaimana kita harus terus belajar. Tidak boleh ada sedikit waktu yang kita abaikan, dan bahkan setiap peristiwa yang kita lalui harus semata-mata dijadikan pembelajaran sekaligus muhasabah buat kita, mengingat-ingat kembali apa yang kita telah lakukan itu sudah benar atau malah bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah diantarkan melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat baik dan dianjurkan ketika kita bahkan belum dapat membaca Al-Quran dengan baik, maka pastikan kita mempunyai waktu untuk mempelajari Al-Quran, bukan hanya dari sisi bacaannya, tapi juga bagaimana kandungannya, bagaimana perintah Allah yang telah diantarkan oleh Nabi Muhammad ini. Al-Quran sampai saat ini diakui bukan hanya oleh orang Islam, justru malah terbalik. Ketika kita orang Islam diyakini sebagai Muslim sejak lahir karena ibu bapak kita Islam, malah cenderung kita tidak kuat untuk mendalami Al-Quran secara baik. Iri rasanya melihat orang-orang menekuni Al-Quran bukan karena keturunan Islam, tetapi karena keyakinan untuk memastikan tentang kebenaran setiap ayat Allah. Jadi kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang masuk Islam karena proses menuju keyakinan dalam pemahamannya jauh lebih serius membaca kandungan Al-Quran dan menemukan kembali keyakinannya atas keraguan yang sebelumnya itu. Jadi jika kita sekarang sudah menjadi Islam sejak kita lahir, maka tentu saja jangan jadikan ini hanya sekadar label kita, saya sudah Islam tetapi kita tidak paham tentang Islam. Islam mengajarkan kewajiban kita untuk sholat tetapi kita tidak paham tentang sholat. Penting barangkali sebagai usulan kepada Ketua DKM, ya, sholat barangkali perlu kita khusus. Kalau perlu ada waktu yang khusus belajar tentang sholat, baik secara individu maupun secara berjamaah. Dan kita juga banyak meyakini bahwa sholat berjamaah itu baik, tetapi masih banyak ternyata orang yang tidak bisa berjamaah. Jangan salahkan mereka ketika kita sebut mereka ini tidak mau datang ke masjid, tetapi pertanyaan yang mungkin kita belum mampu mengajaknya dengan baik. Belum mampu atau jangan-jangan karena perilaku kita orang menjadi tidak mau datang ke masjid. Betapa penting ajaran buat kita sampaikan kepada semua jamaah. Begitu kita datang ke masjid maka tidak ada satu kepentingan apapun kecuali Allah telah merasa memanggil kita. Kita merasa Allah telah memanggil kita dan kita jalani kewajiban itu dengan ikhlas. Tidak sedikit juga hadis-hadis menyebutkan betapa tingginya nilai derajat orang yang sholat di masjid, baik secara berjamaah ataupun mungkin karena ketinggalan dia sholat sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sholat seorang laki-laki dengan berjamaah dibanding sholatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama, dilipat gandakan derajatnya dengan 25 kali. Yang demikian itu karena bila dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya keluar dari rumahnya menuju dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat dan akan dihapuskan setiap satu kesalahan.
Apabila dia melaksanakan sholat, maka malaikat akan turun untuk mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Itu kalimat yang malaikat sampaikan kepada setiap orang yang datang bersolat di masjid berjamaah, bahkan menjalankan sunnah-sunnah Rasul, berzikir kepada Allah. Dan kita telah terbiasa membacakan tasbih, tahmid dan takbir. Kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mungkin itu kalimat sederhana tetapi mengandung makna yang baik. Allah senang mendengar setiap umat manusia yang meyakini kekuasaannya itu untuk terus ingat dengan kalimat-kalimat seperti tadi. Ketika keutamaan sholat di masjid dengan derajat yang ditingkatkan itu, persoalan kemudian terdorong atau tidak? Itu pertanyaan yang kemudian akan sangat bergantung kepada kesadaran yakinnya kita kepada Allah atau tidak. Jadi semakin tinggi tingkat keyakinan kita kepada Allah, maka semakin tinggi kesadaran kita untuk memahami betapa Allah itu memberikan kebaikan dengan berbagai cara. Dan itu memberi makna yang baik juga untuk bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Betapa Allah sangat menghargai orang yang bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan orang untuk bisa sholat, baik sholat berjamaah setiap waktu maupun mempersiapkan dalam rangka memberikan sholat Jumat. Ternyata persiapan yang dilakukan oleh manusia menjelang sholat pun, baik sholat waktu 5 waktu setiap hari maupun sholat Jumat, juga memiliki nilai-nilai yang sangat luar biasa. Kadang kita tidak sadar, termasuk misalnya setiap hari Jumat, Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa satu kali sholat dalam satu minggu itu diantaranya ada sholat yang disebutkan sholat Jumat dan dilakukan pada hari Jumat. Masih ada kelakar, saya baru bisa sholat Jumat nanti hari Sabtu saja. Boleh saja kelakar seperti itu untuk membuat semangat gitu ya, karena kita lebih suka bercanda. Tapi ya sholat Jumat ya hari Jumat saja. Idealnya kira-kira 2 jam sebelum khotib naik ke mimbar kita sudah harus di masjid. Apa aktivitas yang harus kita lakukan? Ya tentu saja berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah banyak modelnya. Malas membuka Quran, Nabi contohkan dengan berzikir dalam bentuk kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sholawat. Banyak contoh sholawat yang bisa kita lakukan. Tasbih, tahmid, tahlil. Tidak melong. Atau kalau bisa baca Quran juga bentuk zikir. Ingat. Atau Quran tidak bisa baca, di beberapa tempat masjid saya sering temukan ada lembaran bentuknya mungkin kayak artikel, itu juga bentuk zikir. Ingat, bisa kita baca dengan baik, memperoleh pemahaman yang baik tentang ajakan-ajakan kebaikan. Tadi sekalian dari Abu Hurairah, dia berkata pada hari Jumat para malaikat duduk pada pintu-pintu masjid, mereka mencatat setiap yang datang untuk sholat Jumat. Maka jika imam telah keluar untuk khutbah, mereka menutup buku catatan mereka seraya masuk ke dalam masjid untuk ikut mendengarkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Sunan Ahmad, hadis sahih nomor 7439. Jadi menurut hadis ini, malaikat saja ingin mendengarkan khutbah. Maka berarti saat kita berlalai-lalai karena
imam juga belum takbir untuk sholat Jumat, kita sambil jalan aja dengar khotibnya berkhutbah. Tentu saja nilai manfaat dari khutbah itu bukan bagaimana kalimat yang disampaikan, pesan-pesan kebaikan yang disampaikan, bukan hanya itu saja, tetapi ketulusan kita secara khusus mendengarkan khutbah khotib berkhutbah saja itu bagian amalia. Bentuk proses pembelajaran betapa pentingnya kita bisa mendengar, karena pada saat khotib menyampaikan khutbahnya larangan buat kita untuk berbicara kecuali mendengar. Waduh, saya nggak puas dengan apa yang disampaikan oleh khotib. Ingin saya tanyakan, bersabarlah. Pelajaran bersabar menunggu khutbah selesai, sholat berjamaah, sholat Jumat selesai, baru hampir itu khotib. Ada kita. Ya khotib, tadi Anda menyampaikan sesuatu yang saya merasa kurang pas atau saya perlu mendapatkan pandangan-pandangan lain. Saya kira itu tidak salah, tapi cara-cara. Dari Abdullah bin Aus, dari Buraidah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan pada malam gelap gulita menuju masjid untuk sholat berjamaah, bahwa bagi mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Jadi promosi untuk berperilaku secara Islam sebagaimana yang dicontohkan Rasul ini mungkin karena perbedaan cara promosinya, kadang percaya kadang tidak. Jadi lagi-lagi kita penting untuk terus menguatkan kita proses belajar dengan baik. Hadirin kaum muslimin, ya pada akhirnya masih banyak yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita coba pelajari. Tetapi waktu juga yang membatasi kita, karena barangkali sarapan juga sudah siap ya, tapi kalau belum siap ya bersabar juga. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan, kesalahan semata-mata dari kehilapan yang saya miliki. Mudah-mudahan segala kalimat-kalimat Allah yang diberikan dalam Al-Quran, ajakan-ajakan Rasulullah melalui hadisnya itu menguatkan kita untuk semakin meningkatkan kita iman kepada Allah SWT. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman itu pada kami. Ya Allah, lancarkanlah kami dalam menjalankan iman kami kepada Allah. Amin. Sehatkanlah kami dan rahmatilah kami dengan segala kebaikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan. Mudah-mudahan tausiah tadi mengingatkan diri kita untuk terus memakmurkan rumah Allah, karena memakmurkan rumah Allah adalah salah satu indikator dari seorang Jika kalian melihat seseorang yang berangkat ke masjid, kata Rasulullah, saksikanlah bahwa orang itu yang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam rangka memakmurkan masjid Allah SWT. Mari kita tutup taklim ini dengan sama-sama membaca fardhu majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Silakan dilanjutkan dengan